Kenapa? Kenapa? Aku masih sendiri. Karena? Janda-jandanya masih cantik zaman sekarang. Iya kan? Iya. Zaman sekarang tuh orang-orang cowok-cowok lah, maksud gua lebih mencari yang berpengalaman daripada orang harus ngurusin anak-anak baru. Makanya janda-janda ini laku-laku semuanya. Elis, boleh minum nggak? Iya dong. Mau minum dong? Tapi kita tahu bahwa dirimu adalah mantannya dari teman kita juga. Iya. Terus hubungannya dengan sang mantan seperti apa sekarang? Baik, sangat baik. Temenan gitu sama Temenan si Teh semua. Deswita semua? Semua temenan. Komunikasinya baik Kok ya. bisa? Ya bisa. Kan biasanya orang kalau seandainya udah pisah, udah aja hubungannya buyar gitu. Heeh. Kenapa ya harus buyar ya? Iya ya, Kan di antara kita ada anak. Iya. Oke, itu alasan utama. Terus juga gimana ya? Jadi nggak usah ngomong, bisa kok. Emang dia nggak ada juga. Gak tau, kamu canda gak sih? Enggak ya, bukan ya? Ya Allah kayaknya di sini gak ada ininya banget ya, gak ada pride-nya gitu ya. Yang dilirik janda. Ya kayaknya Kak Gilang emang demen janda. Janda. Emang suka banget sama janda. Enggak, aku gak demen janda, aku demennya kamu doang. Cinta. Terus habis itu masih berhubungan dekat dengan Masih Kang Ferry dan berhubungan juga Deswita. Iya, masih. Jadi alasannya karena anak juga. Dan karena memang ya semuanya udah terjadi ya. Maksudnya gini, kita kan punya Tuhan ya, punya Allah ya. Percaya nggak sama Allah? Saya kan? Iya, iya. Berarti percaya dong segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendaknya dia. Iya, jalan hidup seseorang ya. Iya. Iya, ya Selama kita dalam realnya ya. Tapi kan nggak semua orang berpikiran dewasa seperti kalian. Ada yang berumah tangga, putusin secara tidak baik-baik. Yang jadi korban juga anak. Itu pertama Ya. kali Kang Ferry-nya atau Rismanya yang kayak membuka, udah kita buka hati. Ya pertama kali, ya udahlah kita damai aja deh gitu. Sama-sama kali ya. Terus dari akunya juga ya memang nggak pernah menghalangi dia untuk ketemu sama anak, Betul. nggak pernah memutus silaturahmi. Kapanpun dia mau datang ke rumah, mau main sama anak, kapanpun anak mau dibawa nginep di sana, selama anaknya mau ya monggo silakan. Sama istrinya juga aku ketemu ya udah biasa aja. Bahkan sama anaknya aja juga deket sama aku. Anaknya Kang Ferry lucu banget itu, Abay. Si Abay ya? Abay, lucu banget. Aduh kamu tuh berbesar hati sekali sih, enak banget. Kita tuh ngelihatnya apa ya memang tidak biasa melihat hal-hal seperti ini, tapi bisa jadi contoh, bisa jadi teladan. Ya. Walaupun kasusnya jangan jadikan teladan, Betul. tapi setidaknya berbesar Menjaga hatinya. hubungan baiknya itu yang kita Itu. contoh. Dan juga pasti Deswita juga membuka hati yang lebar ya. Jadi dan, semua pihak di sini bekerja sama jadi dengan kita baik. tuh bisa komunikasi baik banget. Jadi misalnya ada masalah dengan anak aku gitu ya, dengan Lea, kita bisa komunikasi gitu. Betul. Terus kayak misalnya Lea ulang tahun atau apa gitu, kita bisa Bun butuh apa nih gitu Sharing ya. dari Deswitanya juga atau dari Ferry-nya, kita bantu apa nih atau apa gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Emang gimana ya? Ikhlas itu memang gak gampang tapi bisa gitu sebenarnya. Dan rasanya tuh enak banget. Cita, gitu. kalau kamu gimana hubungan sama mantan? Karena memang jauh, jadi memang nggak pernah berhubungan. Memang udah dari sebelum kita bercerai secara hukum ya, gitu. Jadi memang udah nggak pernah kontak sama sekali karena memang putus komunikasi. Itu udah lama ya kasusnya ya? Udah lama, kan Berapa 3 tahun lalu. Kenapa dia pergi begitu aja atau gimana sih? Ya begitulah gitu kan. Tapi ya Cita kembali lagi dengan adanya kejadian seperti ini, Cita pernah menikah, Cita nggak akan jadi seorang Cita-Cita yang sekarang gitu. Betul. Bagus. Kalau misalnya baik banget hubungan dengan Kang Ferry, terus anak sempat nanya nggak sih? Kan hubungan baik, kok nggak balikan aja? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Dia udah ngerti? Cara Dia, ngasih penjelasan ke anak gimana? Jadi gini, aku pada saat bercerai itu, Lea itu umur 2,5 tahun. Jadi artinya dia tumbuh itu kita udah nggak barengan. Terus sempat ada pertanyaan bahwa kenapa kok aku beda sama teman-teman yang lain gitu. Kalau aku sih lebih menjelaskan bahwa ya itu tadi segala sesuatu yang terjadi ini kita semua punya rencana, tapi Allah yang menentukan gitu. Yang penting kita udah berbuat yang terbaik, kita di realnya, kita nggak bikin kesalahan. Kalau hasilnya nggak seperti yang kita inginkan, ini pasti yang terbaik buat kita. Oke. Gitu. Tapi kan butuh proses dan waktu pasti. Ya. Kalau seandainya untuk berhubungan baik kan, ya pasti perpisahan pasti kan ada masalah.
awal mulanya sempat ribut nggak sih? Atau mungkin ada cekcok, ada dendam, mungkin ada rasa marah? Gini, pada saat aku bercerai itu prosesnya sebenarnya udah lama. Jadi aku sudah bertahan dalam kondisi seperti itu tuh lumayan lama, lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun. Jadi udah mencoba untuk kamu maunya gimana gitu kan. Oke lah kita tutup yang kemarin-kemarin, kita awali lagi dengan lembaran baru, tapi ternyata masih nggak bagus hubungannya. Akhirnya pada saat perceraian itu aku memang udah ngomongnya baik-baik gitu. Aku tunggu waktu yang tepat, aku lihat dia bisa diajak ngobrol, dan aku ngobrol begini gitu. Kita udah mencoba, kita ini sepertinya lebih baik, pernikahan kita udah lebih banyak mudaratnya lah kasarnya gitu. Kita lebih baik untuk mungkin pisah, mungkin jadi nggak saling menyakiti atau apa. Akhirnya pada saat perpisahan itu memang sangat baik-baik gitu. Nggak ada tuntutan harta gono gini, nggak ada. Sama sekali. Nggak ada. Kita sama-sama. Terus kita juga perjanjian waktu itu nggak ada yang mau ngomong satu di sini satu di sana, nggak. Jadi kita bikin konferensi pers, kita ngobrol bareng. Jadi semua, dan kita memang kita jaga ini semua, kita bilang ke keluarga kita masing-masing bahwa tolonglah jaga hubungan silaturahmi ini tetap baik. Ada Lea, kita juga masih punya masa depan ke depannya kayak gitu. Oke, kalau berbicara soal Kang Ferry sendiri kan dia sudah berkeluarga, alhamdulillah juga sudah punya abah. Iya. Ini untuk 2 orang ini nih, ini udah punya pasangan lagi apa belum sih sebenarnya, Cita? Cita terakhir ketemu ada pacar ya Cita, waktu itu kita terakhir ketemu ya? Seminggu atau 2 minggu yang lalu saya ketemu Cita kebetulan di salah satu acara. Tuh. Dia ada pacar. Pacarnya siapa sih, Cita? Boleh sebutin nggak ya? Ical kali. Ical, namanya Ical. Ups. Ya nggak, Ical tuh siapa? Ada model video klipnya Cita. Oh. Itu juga kayak boxan ya. Kan mulutnya bagus, gue suka yang kayak begitu bagus. Iya. Enggak, sampai sekarang masih. Enggak, udah enggak. Kok cepet banget? Baru 2 minggu. Nanam toge juga tuh baru tumbuh togenya. Belum tumbuh. Iya makanya. Kenapa sih? Maksudnya cepet banget. Track record Cita apa memang selalu kalau pacaran cepet-cepet? Iya. Enggak sih. Cita sebagai wanita yang pernah divorce, pernah gagal, artinya Cita punya prinsip dan punya karakter tersendiri gitu. Maksudnya nih laki-laki yang menjadi pasangan Cita tuh harus seperti apa. Emang yang kemarin kenapa? Attitude-nya nggak bagus, nggak berwibawakah? Ya kalau kita kan masih muda ya, apalagi Iya. Cita masih 22 gitu kan. Ya Allah, Cita tuh masih 22 ya. Iya. Ya Allah. Ya ampun, pas banget sama aku. Oke lanjut. Ya apa ya, kalau misalkan memang udah nggak cocok, ya udah mendingan lebih cepat lebih baik Betul, gitu jangan buang-buang loh. waktu Jangan ya. buang-buang waktu karena masih ada yang lebih baik di luar sana. Oke, kalau udah nemu yang Ruby cocok. dulu, kenapa sih putus sih? Cakep, putih, keren. Mulutnya Oke, kenapa? bagus. Ya ada suatu prinsip yang buat Cita akhirnya jalan. harus diakhiri. Oke, kalau udah klik, udah pas, berarti udah siap untuk menikah dengan orang tersebut. Menikah lagi. Enggak lah. Belum ya? Belum tentu, tapi ya kalau misalkan Cita dapet orang yang bisa bikin Cita bahagia, walaupun memang singkat pertemuan kita, tapi emang cocok, ya kenapa enggak menikah lagi gitu. Betul. Begitu juga dengan Risma, apakah itu berlaku untuk Anda? Aku sempat mengalami trauma sih, trauma yang luar biasa. Jadi sampai ngelihat orang akad nikah di TV aja aku nangis. Oh ya? Menyaksikan sepupu aku nikah, akad nikah ya, terutama akad nikah itu gemeteran, mau muntah, sempat. Jadi itu Jadi kayak gini loh, di akad nikah itu si gotaklik itu disebutan ya, itu maksudnya janji kita bukan sama pasangan tapi sama Allah. Sakral gitu, pernikahan tuh sangat sakral. Jadi sempat bikin aku yang dengan siapa ya gue harus percaya gitu. Pada ngerti gak sih pernikahan ini tuh sesakral ini gitu. Jadi gue tuh sempat yang trauma banget sama pernikahan. Udah gitu deket ya sama cowok tapi hati-hati banget. Bener gak sih ini gitu. Gak percaya diri itu banget. Gak percaya diri terus
dia benar nggak sih emang sayang tulus sama gue, setia apa enggak, sayang sama keluarga sama anak gue apa enggak, apalagi kan gue udah punya anak. Jadi jangankan untuk pacaran sama aku, untuk ngedeketin aku aja orang susahnya setengah mati. Gue prosesnya tuh panjang banget. Sampai sekarang masih ngerasain trauma itu? Masih kadang-kadang, jadi gue kayak gue harus lawan diri gue sendiri, kalau enggak gue nggak maju-maju gitu. Akhirnya gini, jadi akhirnya ya udahlah pasrahin aja sama Allah. Kalau kan gini, janji Allah adalah laki-laki baik untuk perempuan baik, begitupun sebaliknya. Kalau gue mau mendapatkan laki-laki baik, oh berarti gue dulu yang harus memperbaiki diri, gue dulu yang harus jadi perempuan baik. Tapi ngeliat lo kayak gini sih, gue jujur kayak tersayat hatinya sebagai laki-laki. Dan di situ gue berjanji bahwa ya gue juga akan memperbaiki diri. Semoga hal ini tidak terjadi di diri gue ya, mohon maaf tapi sebelumnya. Tapi di luar itu semua, kita akan mendoakan kepada kalian berdua. Betul. Semoga kalian mendapatkan jodoh yang kalian inginkan dan sejahtera sampai kapanpun juga. Amin ya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat mereka berdua. Oke, baik. Selanjutnya akan ada seseorang yang membahas sosial media yang dimiliki oleh kedua bintang tamu kita. Oke. Kirain aja nih kalau ngomong-ngomong. Ya, daripada kita ngomong sama orang-orang kota yang menyakitkan hati ini, mending Inyong panggil aja temen Inyong. Satu kampung, pada baik karo si Bokeh, karo Inyong ya. Mending kita panggil bae nih dia, Mrs. Mel. Baiklah, jumpa lagi bersama Miss Sosmed. Dengan kekuatan sosmed, semua ada jawabannya. Itu wiwinya ambulan mobil kita ya. Ya, kita akan lihat-lihat di Instagramnya Cita Citata dan juga Neng Risma. Tapi yang pertama kita lihat Cita Citata dulu ya. Ini kayaknya lagi menunggu jodoh deh sendirian duduk di situ. Tapi ada yang komen gini, duh janda begini amat ya kalah perawan. Cie. Iya. Ya, tapi kalimat ya? itu gue setuju, kalimat itu gue Pasti setuju. ngomongin gue nih orang nih, songong emang. Ih pede banget. Emang udah janda? Enggak, maksudnya perawannya dibandingin sama dia. Oh gitu. Lemot deh. Ya sedulur aja kayak kue. Oke next, ada foto bersama pria di dalam mobil. Ini waktu malam mingguan. Siapakah pria tersebut? Ahem. Yang lalu, Oh, ada yang lalu. jambangnya Ical ya. Oh Ical. Ceplosan lagi maaf. Ini yang pacar settingan itu ya? Sorry. Emang settingan? Ini ada artikelnya gila. Judulnya gini, Cita Citata bantah pacaran settingan dengan Ical. Terus ada juga bilang, Cita Citata dan Ical Muhammad sudah putus. Pacaran cuma settingan. Ada lagi, seminggu pacaran langsung putus. Cita Citata bantah cari sensasi. Katanya gitu. Jadi sebenarnya gimana sih Cita? Katanya pacaran bentar banget. Iya Bukan itu settingan. dia. Sebenarnya bukan settingan, karena memang kedekatannya tuh dikarenakan mau bikin video klip. Oke. Ya deket, ya lalu ada hubungan. Ternyata memang nggak cocok. Ya udah ngapain dilanjutin gitu loh. Dan juga kan kalau dibilang settingan, lagunya juga si video klipnya belum keluar dan rencana Cita akan bikin video klip baru. Ya. Loh, kenapa? Karena putus? Ya karena banyak orang yang bilang itu demi video klip, jadi ya udah. Dan foto berikutnya, tampaknya Cita Citata ini lagi berbunga-bunga karena sering upload foto bunga dengan caption yang sweet banget. Kita lihat ya. Tulisannya tuh gini, lebih baik punya masa lalu yang pedih daripada punya masa depan yang sedih. Lebih baik pernah nakal daripada jadi nakal. Lebih baik pernah salah daripada jadi kalah. Lebih baik pernah jatuh daripada runtuh. Tuhan memberikan pilihan, kita yang menentukan. Intinya itu. Ini bunga dikasih orang ya? Enggak Dari sih, siapa memang sih, aku Cita? suka bunga mawar. Oh, oke. Dan di rumah aku punya taman bunga mawar gitu. Oh, alah. Jadi setiap pagi aku minta kalau setiap aku makan sarapan itu bunganya dipotong terus ditaruh gitu. Oh, Di depan. romantis ya. Iya. Oke, Kata berarti itu aku orangnya. sudah tahu satu kesukaannya. Nanti malam aku Cie. kirimin bunga mawar seton ya. Dia kan udah punya bunga mawar. Dia kan udah banyak, udah ada kebunnya. Oh, iya. Lu harus kalau mau ngasih bunga deposito. Oke, next kita lihat ke sosial media. Sosial media. Wah, itu kabar pastinya dibuka. Dia gampang banget. Medianya Neng Risma. Ah. Oke. Neng Risma pernah upload bersama dengan Kang Ferry dan anaknya. Aku Ria, ini 11 minggu lalu, memang udah agak lama.
Tapi sampai sekarang kedekatannya masih nggak sih, suka jalan bareng Masih. gitu? Masih? Masih. Harmonis banget. Kalau sama yang itunya, Yang mana ya? istrinya Masih. ikutan juga? Teh Deswita masih. Suka Akrab ke ya? rumah aku juga bawa Oh ya? anaknya ya. Oh. Tuh makanya pacar kamu dua-duain akrapin biar Apaan bisa sih? makan bertiga. Orang cuma satu, Kartika. Emang lu ada 4 di PHP-in semua? Emang iya. Aku punya bocoran. Siapa sih yang lagi deket sama Neng Risma? Kita Siapa? lihat foto yang berikut ini. Siapa? Fotonya lagi gelap-gelapan. Mana? Tadi wifi gelap-gelapan katanya. Oh, ini. Terus foto yang lagi sendiri itu, biasa aja dong bibirnya. Cie digodain. Ini katanya vokalis band ya? Neng Risma, jujur dong. Ikut tahu. Ya ampun dia. Tingkat kekepoan gue itu tinggi, jadi gue tahu segalanya. Bener ya? Iya benar. Vokalis band ya? Vokalis band apa sih? Namanya siapa sih? Vokalisnya Super Glad. Oh, namanya? Iya, kayak Risma, kita makan yuk! Itu I love you! enggak. nembaknya juga gitu kan. Jadian yuk. Enggak, aslinya tuh justru lembut banget. Ada foto romantis berdua pas matahari tenggelam gitu, lagi menikmati sunset tuh. Oke. Lihat kan? It's amazing you can fall in love with a person you didn't even notice the first time you met them. Terus ada juga dia tulis captionnya kalau itu tuh kebahagiaan hidupnya, dicintai dan mencintai, katanya gitu. Oh, kayaknya bahagia banget sama yang ini ya? Romantis banget. Udah lama sama yang ini? Ya setahunan lah ya. Sudah deh. Bahagia banget kayaknya. Baik sih orangnya, baik banget, Oh, gitu. sabar, lembut, ya nggak pernah. Deket sama anak-anak juga gitu ya. Banget. Jadi dia tuh bisa, misalnya aku syuting, dia tuh nggak nyamperin aku ke lokasi syuting, tapi dia ke rumah main sama Lea gitu. Aduh, seru ya kalau gitu. Iya. Emang kalau mau ngedeketin ibunya tuh ya deketin anaknya dulu. Dan dia nggak deketin gue setahun lamanya. Cintanya begitu besar, apakah dia akan menjadi pelabuhan terakhir lo nanti? Mungkin nggak tahu juga, Belum ada omongan ke arah sana? belum. Oke Tapi deh. kita doakan aja mudah-mudahan doanya bahagia. Iya, kita tunggu ya kabar Kalau baiknya ya. jodoh ada jalannya insya Allah ya. Bagus ya, kalau teori doang mah Kartika bisa ngomong, prakteknya dong, prakteknya. Ada lagi? Gak ada, udah bubar. Oke. Terima kasih, sekian dari Miss Sosmed. Oke deh. Sekian dari Mas Sosmed, berarti saatnya kita untuk iklan sejenak ya pemirsa ya. Habis pariwara ini, kita akan kembali lagi ya. Stay di rooftop.